Shalom saudara-saudara, hari ini kita sampai pada pasal terakhir kitab Kidung Agung. Sebelum merenungkannya, saya mengajak kita berdoa menurut Mazmur 143 ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Amin. Saudara-saudara, saya bacakan 2 ayat di pasal 8 Kidung Agung ini. Ayatnya yang ke-6 dan 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, saudara-saudara, 2 ayat ini cukup mewakili kualitas cinta yang diekspresikan dalam kitab Kidung Agung, yaitu cinta yang mendalam dan eksklusif. Dalam kitab ini berulang kali muncul ungkapan seperti ini, saudara. Aku kepunyaan dia, dia kepunyaanku. Intinya kedua mempelai saling mengungkapkan, di mataku kamu itu spesial, kita saling memiliki. So sweet pokoknya ya. Nah, dari pasal terakhir ini, kita semakin melihat kualitas cinta yang sejati, saudara-saudara. Di ayat 6 ini nampak jelas bahwa cinta sejati itu melibatkan komitmen yang kuat dan perasaan yang kuat, saudara-saudara. Taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, pada lenganmu. Ini komitmen, saudara. Ya, seperti meterai. Bukti keseriusan sang mempelai ini mengikatkan dirinya dengan pasangannya. Ada unsur perasaan juga di sini, ya, yang kuat. Ya. Cinta kuat seperti maut. Nah, komitmen yang kuat dan perasaan inilah yang membuat cinta sejati itu bisa sekuat maut, saudara-saudara. Ya. Sama seperti kematian itu pasti datang, demikian juga perasaan cinta dan komitmen yang kuat itu pasti bisa mempersatukan mempelai ini dengan kuat, saudara-saudara. Lebih lengkap lagi ada unsur eksklusif ditekankan di sini. Ya. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Saudara, ini tentang cemburu kudus. Seperti cemburunya Allah. Karena sang mempelai menyadari bahwa pasangannya itu adalah anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Tidak heran di ayat 7 ditunjukkan, saudara, tidak ada orang ketiga yang bisa memisahkan mereka. Bahkan kalaupun orang ketiga itu punya banyak harta benda, sang mempelai tidak akan tergoda. Atau bahkan air yang banyak, sungai. Di sini artinya masalah yang banyak dan penderitaan tidak akan dapat menghanyutkan atau memadamkan cinta di hati mereka. Tuhan akan memampukan mereka saling berkomitmen untuk terus setia dan saling mencinta. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa kaitan kisah cinta dalam kitab Kidung Agung ini dengan hidup kita? Oh, kaitannya banyak, saudara. Ya. Tidak hanya itu terkait dengan pernikahan kita, orang Kristen, atau relasi di antara kita sesama anak-anak Tuhan. Tetapi lebih mendasar lagi, ini juga sangat terkait dengan kemuritan kita. Karena cinta yang kuat dan penuh komitmen seperti ini jugalah yang diharapkan Tuhan Yesus dari kita, saudara-saudara. Ingat Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21 itu. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Saudara, pertanyaan ini juga untuk kita. Ini pertanyaan mendasar. Menanyakan perasaan kita,
dan juga komitmen kita kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Yesus sang guru itu tidak puas hanya mengajar kita kebenaran rohani, pengetahuan rohani untuk pikiran kita. Yang ia kejar adalah membentuk hati kita, saudara, menjadi hati yang semakin mengasihi. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar, kita mengikut Tuhan Yesus itu artinya kita sedang mendaftar masuk ke dalam sekolah kasih. Dan Tuhan Yesus guru kita itu mengajar kita bagaimana mengasihi. Bahkan ia juga sudah memberi teladan kasih yang terbesar itu, yaitu mengasihi kita sampai berkorban diri, mati di kayu salib. Saudara-saudara, mengikut Yesus berarti Tuhan itu memanggil kita untuk menyelaraskan kasih kita dengan kasih-Nya. Sehingga kasih kita itu ditransformasi, saudara. Dari kasih yang egois, mengasihi diri sendiri, mengasihi dunia ini, menjadi semakin mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi misi Allah bagi dunia, mengasihi semua yang Allah kasihi. Sebab itu saudara, mari izinkan teladan cinta dalam kitab Kidung Agung ini juga pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus tadi untuk mendorong kita memeriksa kualitas kasih kita kepada Tuhan. Karena jangan-jangan relasi kita dengan Tuhan Yesus itu sudah tidak seintim dulu lagi. Tidak menyala-nyala lagi seperti kasih kita yang mula-mula. Mungkin saudara dan saya masih berdoa, masih ke gereja, masih melayani, bahkan mungkin aktif aksi sosial atau mission trip. Tapi ternyata semua itu hanyalah aktivitas rohani belaka. Karena yang dicari hati kita ini bukan relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah tidak lagi menempati prioritas utama di dalam hati kita. Karena tanpa sadar mungkin banyak pihak ketiga, itu bisa seseorang atau sesuatu, yang kita biarkan menggeser posisi Tuhan Yesus dalam hati kita. Menjadi berhala-berhala di dalam hati kita. Bersyukur firman Tuhan hari ini memperingatkan kita, saudara-saudara. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami sadar kami masih lebih mengasihi diri kami sendiri dibanding mengasihi Engkau. Itu sebabnya kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Kami mau terus belajar bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, di dalam komitmen kami kepada Tuhan. Sehingga di tengah kesibukan aktivitas kami, bahkan pelayanan kami selalu bisa sadar bahwa relasi pribadi kami dengan-Mu itulah tetap harus menjadi yang utama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.